Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Habib Asrofi Zain dari Prodi PGMI kelas 2C. Pada video ini, saya akan menjelaskan jawaban UAS di mata kuliah ilmu fikih. Ada beberapa soal, yaitu mengenai perbedaan pendapat ulama tentang basmalah. Terus ada pengurusan jenazah, ada syarat wajib zakat, syarat wajib haji, dan metode penetapan fatwa oleh MUI. Baik, saya akan mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama membahas tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai pembacaan basmalah dalam surah Al-Fatihah. Di perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan para ulama dalam memahami dalil yang berkaitan dengan kedudukan basmalah. Di soal ini saya mengambil 3 mazhab. Yang pertama ada mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah sehingga wajib dibaca ketika melaksanakan sholat. Di dalam sholat yang bacaannya dikeraskan atau dilantangkan seperti sholat subuh, maghrib, isya. Nah, basmalah itu dianjurkan dibaca dengan suara yang keras dan jelas. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah itu, melainkan hanya sebagai pemisah antar surah. Oleh karena itu, membaca hanya dihukumi sunnah dan dilakukan secara pelan atau lirih. Tapi kalau mazhab Maliki cenderung tidak membaca basmalah dalam sholat karena mengikuti praktik masyarakat Madinah yang memulai bacaan Al-Fatihah langsung dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak membaca basmalah terlebih dahulu. Jadi menurut saya, perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki keluasan dan memberikan ruang bagi para ulama untuk beristihad. Meskipun berbeda-beda pendapat, masing-masing mazhab memiliki dasar yang kuat sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan seperti ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Sebagai contoh ya, ketika kita menjadi makmum di masjid yang imamnya membaca basmalah dengan keras ataupun pelan, kita harus tetap mengikuti imam agar tetap khusyuk. Oke, selanjutnya soal kedua membahas tentang pengurusan jenazah. Di dalam Islam, mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sudah ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Di dalam proses memandikan jenazah, yang paling berhak adalah keluarga terdekat yang memiliki hubungan kekerabatan dan sejenis kelamin dengan jenazah. Untuk jenazah laki-laki, yang berhak memandikannya adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, atau kerabat laki-laki yang lain. Sedangkan untuk jenazah perempuan itu
Yang memandikannya adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, atau kerabat perempuan yang lainnya. Selain itu, suami juga diperbolehkan memandikan istrinya dan istri diperbolehkan memandikan suaminya. Kemudian dalam proses pengafanan terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jenazah laki-laki disunahkan menggunakan 3 lapis kain kafan berwarna putih, sedangkan jenazah perempuan disunahkan menggunakan 5 lapis kain yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan menutup aurat secara lebih sempurna. Ya, menurut saya ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati manusia bahkan setelah meninggal dunia. Selanjutnya soal yang ketiga, membahas tentang syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama, al-milkah at-tamah atau kepemilikan penuh. Artinya, harta tersebut benar-benar dimiliki secara sah oleh seseorang dan berada dalam penguasaannya sendiri. Syarat kedua adalah an-nama, yaitu harta yang memiliki potensi untuk berkembang atau bertambah nilainya, seperti usaha perdagangan, investasi, peternakan, dan lain sebagainya. Syarat ketiga adalah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Syarat berikutnya yaitu haul. Harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun hijrah secara penuh. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka seseorang wajib mengeluarkan zakat atas hartanya. Ya, menurut saya aturan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan. Tidak semua orang diwajibkan membayar zakat. Hanya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Baik, soal yang keempat membahas tentang syarat wajib haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Syarat pertama adalah beragama Islam, wajib Islam. Yang kedua, balik atau sudah mencapai usia dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Selain itu, dalam kitab-kitab fikih juga disebutkan syarat merdeka. Walaupun pada masa sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Tapi ada syarat yang paling penting adalah kemampuan. Kemampuan ini meliputi kesehatan fisik, kemampuan finansial, dan keamanan dalam perjalanan menuju tanah suci. Apabila seseorang belum mampu secara fisik maupun ekonomi, maka kewajiban haji belum berlaku baginya atau belum wajib. Jadi menurut saya syarat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan kepada umatnya dan tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuan manusia. Baik, soal yang kelima atau yang terakhir membahas tentang metode penetapan fatwa oleh MUI.
Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fikih klasik, MUI menggunakan ijtihad jama'i atau ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh para ahli. Metode yang pertama adalah tarjih, yaitu memiliki pendapat yang dianggap paling kuat setelah membandingkan berbagai pendapat ulama yang ada. Selanjutnya, metode yang kedua adalah ilhaqi, yaitu menghubungkan persoalan baru dengan persoalan yang sudah memiliki hukum karena terdapat kesamaan alasan atau ilat hukum. Terus metode yang ketiga, ijtihad insya'i, yaitu menetapkan hukum terhadap persoalan yang benar-benar baru dan belum pernah dibahas sebelumnya. Fatwa MUI termasuk hukum yang bersifat ghairu ilzam, artinya tidak mengikat secara hukum negara seperti undang-undang. Meskipun demikian, fatwa MUI tetap memiliki pengaruh yang besar karena disusun oleh para ulama yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh masyarakat. Ya, menurut saya keberadaan MUI sangat penting karena dapat membantu umat Islam memperoleh pedoman dalam menghadapi berbagai perkembangan zaman dan persoalan baru yang terus muncul. Baik, dari pembahasan 5 soal tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Fikih tidak hanya mengatur ibadah seperti sholat, zakat, haji, tetapi juga mengatur berbagai persoalan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dalam penyampaian kali ini, ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.